Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifdatun Nasna dan teman saya Hanifah Azahra. Kami perwakilan dari kelompok 22 akan membahas tentang dunia sekolah, budaya, dan keberagaman. Dunia persekolahan anak 5-6 tahun. Dalam memahami dunia anak secara aktif, diperlukan adanya skema atau kerangka kognitif yang merupakan konsep pikiran individu untuk mengkoordinasikan dan menginterpretasikan informasi. Nah, sedangkan proses kognitif itu proses gambar perubahan dalam pikiran, inteligensi, dan bahasa seseorang. Selanjutnya itu ada proses sosial emosi yang melibatkan perubahan dalam hubungan antara seseorang dengan orang lainnya, yang meliputi perubahan emosi dan perubahan kepribadian karakteristik pada perkembangan anak usia 5-6 tahun yang menunjukkan kemampuan anak dalam beberapa keahlian seperti mengkreasikan tanah liat menjadi suatu bentuk, menyebutkan angka bilangan, menyusun puzzle. Nah, di sini kita mengambil media puzzle. Metode bermain mampu membuat pembelajaran menjadi lebih efektif dan menyenangkan bagi peserta didik. Nah, di samping itu, metode bermain mampu meningkatkan kemampuan kognitif anak dalam mengenal bentuk. Anak menambahkan bermain juga adalah suatu kegiatan langsung dan spontan, di mana ada kegiatan interaksi antar manusia dengan manusia lainnya. Ada beberapa keunggulan permainan. Nah, ini adalah mempermudahkan anak dalam mengingat dan memahami konsep-konsep informasi, memancing kreativitas anak, serta mampu meningkatkan kemampuan kognitif anak. Nah, tujuan dari metode permainan ini itu adalah menuntut nalar anak semakin terasah. Nah, istilah puzzle ini dikenal sebagai permainan bongkar pasang atau teka-teki. Banyak penelitian bahwa permainan ini mengasah kemampuan anak dalam memecahkan beragam masalah dengan menggunakan logika serta mengembangkannya. Nah, di samping itu, puzzle juga memiliki banyak manfaat, seperti menciptakan keadaan yang menyenangkan saat memainkannya sehingga mampu menurunkan rasa cemas dan kekecewaan pada anak. Nah, hal ini juga didukung bahwa permainan puzzle mampu meningkatkan keterampilan motorik halus pada anak. Permainan puzzle ini juga cocok untuk segala usia, artinya para orang tua atau tenaga pendidik bisa turun tangan untuk bergabung dalam permainan ini. Bermain puzzle itu merupakan metode yang efektif agar siswa dapat memahami makna dari materi pembelajaran yang kita ajari. Nah, dalam penyampaian materi ini, para pendidik ini memilih untuk menggunakan puzzle sebagai sarana pembelajaran. Hal ini juga dilakukan karena permainan puzzle itu dianggap mampu meningkatkan kemampuan kognitif kepada anak sehingga materi dapat diterima dengan baik. Nah, kemampuan ini diperlukan oleh anak usia dini untuk mengembangkan pengetahuan terkait apa saja yang mereka dengar, lihat, raba, rasa, ataupun cium melalui panca indera. Yang selanjutnya, konsep anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus itu adalah anak yang dianggap memiliki kemampuan berada di luar rentang kemampuan anak sebayanya. Nah, secara garis besar itu, anak dengan kebutuhan khusus dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu anak berkebutuhan khusus di bidang kecerdasan dan anak dengan keterlambatan perkembangan akibat masalah medis, fisik, atau emosional. Nah, secara khusus, anak luar biasa menunjukkan karakteristik fisik, intelektual, dan emosional yang lebih rendah atau lebih tinggi dari anak normal sebayanya, atau berada di luar standar norma-norma yang berlaku di masyarakat, apakah itu menyimpang ke atas maupun ke bawah, baik dari segi fisik, intelektual, maupun emosional, sehingga mengalami kesulitan dalam meraih sukses baik dari segi sosial, personal, maupun aktivitas pendidikan. Anak berkebutuhan khusus itu anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya, tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi, atau fisik.
hal anak berkebutuhan khusus mendapatkan pendidikan yang sama dengan anak normal atau anak-anak pada umumnya di sekolah reguler. Bagi anak-anak berkebutuhan khusus yang mampu mengikuti pelajaran reguler, tentunya hal itu tidak menjadi hambatan. Nah, dalam sekolah yang menerapkan pendidikan inklusif untuk anak berkebutuhan khusus, yang sering kita sebut sekolah inklusi, tentunya sudah menyiapkan program-program khusus dalam bentuk modifikasi dan adaptasi dari program sebelumnya yang bersifat reguler. Selanjutnya ada jenis-jenis anak berkebutuhan khusus yang sering ditemui. Nah, yang pertama itu ada tunarungu. Tunarungu itu adalah seseorang yang memiliki hambatan dengan pendengarannya, baik permanen maupun tidak permanen. Nah, hal ini disebabkan karena organ pendengaran anak tidak berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga menyebabkan mereka memiliki karakteristik yang khas, berbeda dengan anak-anak normal pada umumnya. Selanjutnya yang kedua ada tunagrahita. Nah, itu adalah anak yang memiliki gangguan mental intelektual. Anak tunagrahita cenderung memiliki inteligensi di bawah rata-rata normal, disertai dengan tidak mampuan dalam perilaku adaptif yang muncul dalam masa perkembangannya. Nah, perilaku adaptif itu diartikan sebagai kemampuan seseorang memikul tanggung jawab sosial menurut ukuran normal sosial tertentu. Yang selanjutnya ada tunadaksa. Nah, yang ini merupakan anak yang mengalami gangguan pada anggota tubuhnya. Nah, biasanya itu mengalami kelainan fisik atau cacat pada anggota tubuh. Selain itu, anak ini juga memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuromuskular dan struktur tulang yang bersifat bawaan sejak lahir, sakit disebabkan obat-obatan atau kecelakaan, termasuk cerebral palsy atau kelainan yang terdapat di saraf pusat atau otak. Selanjutnya itu ada tunawicara. Nah, tunawicara itu ketidakmampuan anak untuk berbicara. Nah, hal ini itu disebabkan adanya gangguan pada fungsi bicara, seperti pita suara, paru-paru, mulut, lidah, langit-langit, dan tenggorokan. Nah, tidak berfungsinya organ pendengaran, perkembangan bahasa yang terlambat, kerusakan pada sistem syaraf dan struktur otot. Nah, tidak mampu mengontrol gerak, itu semua pada mengakibatkan lambatnya dalam berbicara. Nah, selanjutnya ini ada autis. Nah, anak penyandang autis ini sangat beragam. Dilihat dari kemampuan yang dimiliki, perilakunya bahkan tingkat inteligensinya. Ada beberapa karakter berikut dapat ditemui pada anak penyandang autis. Yang pertama itu ada hambatan dalam komunikasi, misalnya berbicara dan memahami bahasa. Yang kedua, kesulitan dalam berhubungan dengan orang lain atau objek di sekitarnya serta menghubungkan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Nah, yang ketiga, bermain dengan mainan atau benda-benda lain secara tidak wajar. Yang keempat, sulit menerima perubahan pada rutinitas dan lingkungan yang dikenali. Dan yang kelima, gerakan tubuh yang berulang-ulang atau adanya pola-pola perilaku yang tertentu. Selanjutnya ada disgrafia. Nah, disgrafia ini merupakan anak yang mengalami hambatan secara fisik, yaitu kemampuan menulis. Tulisan itu buruk atau bahkan tidak mampu memegang pensil dengan baik. Anak ini juga kesulitan ketika memadukan antara ingatan dengan penguasaan gerak otot secara otomatis ketika menulis huruf abjad dan angka-angka. Selanjutnya ada ADD, singkatannya dari Attention Deficit Disorders. Nah, anak ADD ini mengalami kesulitan dalam memusatkan perhatian. Nah, sehingga tidak dapat menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan kepadanya secara baik. Tidak hanya itu, mereka juga mengalami kesulitan dalam bermain bersama temannya karena tidak memiliki perhatian yang baik. Nah, yang terakhir ada ADHD.
singkatan dari Attention Deficit Hyperactive Disorder. Ini adalah gangguan hiperaktif atau defisit perhatian atau gangguan mental yang terutama menyerang anak-anak. Para ahli percaya bahwa setidaknya 3 dari 100 anak usia 4-14 tahun menderita ADHD. Banyak ciri-ciri ADHD sering terlihat sebelum usia 4 dan tanpa kecuali sebelum usia 7. Tetapi mereka mungkin tidak mengganggu secara signifikan prestasi, akademis, dan fungsi sosial sampai usia sekolah menengah. ADHD dapat menyebabkan anak-anak tidak punya teman, sering membuat kekacauan di rumah dan di sekolah, dan tidak mampu menyelesaikan PR mereka. Ada 3 kriteria diagnosa: tidak perhatian, impulsif, dan hiperaktivitas yang terlihat berlebihan dibandingkan anak-anak lain yang sebaya. Baik, selanjutnya perkenalkan saya Hanifah Azhara Asyaf. Saya akan menjelaskan budaya yang memengaruhi perkembangan anak. Jadi budaya itu adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dan sukar untuk diubah. Biasanya budaya ini terjadi karena turun-temurun dari para orang tuanya. Juga bisa dibilang hasil dari satu kelompok tertentu yang diteruskan dari generasi ke generasi. Budaya yang diterapkan dalam keluarga itu sangat berpengaruh kepada perkembangan anak. Kemudian, orang tua dalam budaya yang berbeda juga memainkan peran penting dalam membentuk perilaku dan pola pikir anak-anak. Biasanya orang tua adalah orang yang mempersiapkan anak-anak untuk berinteraksi dengan masyarakat yang lebih luas. Interaksi anak-anak dengan orang tua mereka sering bertindak sebagai arketipe tentang bagaimana perilaku di sekitar orang lain. Mempelajari berbagai aturan sosio-kultural, harapan, dan tabu. Misalnya, anak kecil mengembangkan gaya percakapan yang menyerupai orang tua mereka, dan itu sering bergantung pada budaya. Perbedaan budaya dalam interaksi antara orang dewasa dan anak-anak juga mempengaruhi bagaimana seorang anak berperilaku sosial. Ketika dunia semakin global, pengetahuan mengenai perbedaan budaya dalam pemikiran, ingatan anak-anak, dan bagaimana mereka berinteraksi dengan orang dewasa memiliki implikasi praktis yang penting di banyak bidang di mana kita harus memahami psikologi anak. Jadi guru mungkin perlu menilai anak-anak yang berasal dari berbagai latar belakang budaya. Mengetahui bagaimana anak-anak itu berpikir dan berbicara secara berbeda, itu dapat mempermudah guru dalam mengajar siswa. Selanjutnya ada 7 karakteristik budaya menurut Breslin. Yang pertama, budaya dibentuk dari konsep ideal, nilai, dan asumsi tentang kehidupan yang menuntun perilaku orang. Maksudnya, budaya memberikan pemahaman mengenai arah tingkah laku ideal yang diharapkan dilakukan oleh semua orang yang ada dalam lingkungan budaya tersebut, agar terjadi penerimaan dan pemahaman sosial. Yang kedua, budaya terdiri dari aspek-aspek lingkungan yang dibuat orang. Aspek-aspek itu bisa bersifat in materi, misalnya nilai-nilai, adat istiadat, dan sebagainya, maupun hal-hal yang bersifat materi, misalnya bentuk dan aksesoris pakaian, bangunan, dan perwujudan lainnya. Selanjutnya, budaya diteruskan dari generasi ke generasi. Jadi, tanggung jawab atas penerusan tersebut ada di bahu orang tua, guru, dan pemimpin masyarakat. Kemudian terjadi proses transfer budaya dari generasi ke generasi yang merupakan salah satu upaya untuk melestarikan budaya. Yang keempat adalah pengaruh budaya terlihat dalam benturan yang terjadi ketika terdapat interaksi budaya. Misalnya antara orang-orang dari latar belakang budaya yang berbeda dan tinggal dalam satu lokasi. Nah, benturan-benturan ini pada akhirnya dapat bernilai positif, yaitu apabila kemudian terjadi asimilasi, ataupun bahwa bernilai negatif, yaitu ketika terjadi penolakan yang berkepanjangan. Disinilah pentingnya pandangan multikulturalisme dikuatkan, sehingga dampak negatif dapat diminimalisir. Yang kelima, walaupun ada kompromi, nilai-nilai budaya masih tetap bertahan, terutama nilai-nilai yang sudah sangat mengakar.
Misalnya, tradisi yang berlaku turun-temurun. Yang keenam, ketika nilai budaya dilanggar atau ekspektasi budaya diabaikan, orang bereaksi secara emosional. Dan ketujuh, bukan sesuatu yang aneh bagi orang untuk menerima nilai budaya dalam kehidupannya dan menolaknya pada saat yang lain. Sebagai contoh, remaja-remaja dan pemuda yang memberontak atau tidak mengikuti norma yang berlaku dalam keluarga mungkin akan menerima nilai dan ekspektasi budaya setelah memiliki anak sendiri. Dari cara berpikir dan berperilaku tentu sangat mempengaruhi anak dalam memperhatikan diri sendiri atau hubungan mereka dengan orang lain untuk membentuk identitas mereka. Seperti di negara Eropa Barat dan Amerika Utara, anak itu cenderung memperhatikan dirinya sendiri. Aku bisa membaca atau aku bisa mewarnai. Sedangkan di negara ASEAN Afrika lebih memperlihatkan ke lingkungan sosial, contohnya seperti aku anak hebat atau aku adalah pemain gitar dan lain sebagainya. Peran orang tua sangat penting untuk membentuk kepribadian seorang anak karena anak-anak yang masih belajar memerlukan bimbingan dari orang tua agar tidak berkembang ke arah yang negatif. Perkembangan yang sangat menonjol antar lingkungan pendidikan, misalnya anak Indonesia yang berumur 8-14 tahun dengan anak di Jepang. Anak Indonesia sangat diutamakan dalam pelajaran membaca, menulis, menghitung, sedangkan anak di Jepang lebih mengutamakan kreativitasnya dibandingkan pendidikan formal seperti yang ditekankan kepada anak Indonesia. Anak-anak di Jepang ini sangat semangat untuk sekolah, sedangkan di Indonesia anak-anak yang putus sekolah itu sangat banyak karena budaya Indonesia sudah banyak anak putus sekolah dan tidak diberi ganjaran apapun. Oleh sebab itu, budaya untuk lingkungan pendidikan Indonesia ini sangat keterbelakang. Selanjutnya, ada budaya yang memengaruhi nutrisi pada anak. Permasalahan gizi pada balita memberikan dampak yang cukup serius pada masalah tumbuh kembang anak. Balita dengan malnutrisi cenderung memiliki daya tahan tubuh yang lemah dan mudah sakit, sehingga kehilangan waktu untuk mendapatkan stimulasi yang sangat diperlukan pada masa golden periodenya. Oleh karena itu, aspek budaya memiliki kontribusi yang besar dalam praktik pemberian makan pada balita. Kebudayaan mempengaruhi keyakinan dan membentuk gaya hidup seseorang. Praktik pemberian makan pada balita sangat erat kaitannya dengan kebiasaan masyarakat secara turun-temurun atau budaya yang diterapkan. Nah, hal ini sesuai dengan teori keperawatan berbasis budaya atau transcultural nursing yang menyebutkan bahwa budaya, nilai, keyakinan akan mempengaruhi perilaku kesehatan seseorang. Selanjutnya, pengaruh budaya sekolah terhadap sikap nasionalisme siswa. Dari pengujian hipotesis diketahui bahwa ada pengaruh signifikan antara budaya sekolah terhadap sikap nasionalisme siswa. Dengan adanya budaya sekolah yang berupa budaya tertib dan kebiasaan dalam sekolah seperti upacara bendera setiap hari Senin, perayaan hari-hari besar nasional, kesopan santunan siswa terhadap guru dan orang yang lebih tua yang berada dalam sekolah, harus dipertahankan dan rasa cinta tanah air itu akan tumbuh dalam diri masing-masing siswa. Contohnya untuk selalu menghargai, menghormati, dan mempertahankan kedaulatan, integritas, dan identitas bangsa Indonesia yang diterapkan dalam lingkungan sekolah. Banyaknya budaya sekolah yang menerapkan sikap nasionalisme menyebabkan siswa ini terpengaruh dalam menumbuhkan sikap nasionalisme. Hal ini menunjukkan bahwa budaya sekolah memiliki peran yang sangat berpengaruh dalam menumbuhkan sikap nasionalisme. Selanjutnya adalah konsep status sosial dan kemiskinan yang memengaruhi perkembangan anak. Status sosial ekonomi adalah pengelompokan orang-orang berdasarkan kesamaan karakteristik pekerjaan, pendidikan, dan ekonomi.
Keluarga yang memiliki status ekonomi tertentu dapat dikatakan memiliki karakteristik tertentu pula. Dikaitkan dengan status ekonomi keluarga memiliki peran penting. Anak yang lahir dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah cenderung beresiko terhadap perkembangannya. Keadaan status sosial ekonomi ini memiliki peranan krusial terhadap proses perkembangan anak, salah satunya adalah keterampilan sosial anak. Perekonomian yang cukup berupa kepemilikan materi yang dihadapi anak dalam keluarganya akan berdampak bagi anak. Kondisi materi yang cukup itu sangat baik bagi anak. Anak itu jadi mendapat kesempatan untuk memperkembangkan macam-macam kecakapan yang lebih luas. Selain kepemilikan materi, pendidikan orang tua juga berperan dalam pendidikan anak. Karena tinggi atau rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki atau dicapai orang tua dimungkinkan akan membawa pengaruh pada anak-anaknya. Orang tua yang mempunyai pengetahuan yang rendah sangat berpengaruh pada perkembangan anak, terutama pada pendidikannya. Misalnya, keluarga yang berlatar belakang pendidikan rendah akan cenderung lebih memusatkan perhatian pada pemenuhan kebutuhan primer. Sedangkan keluarga yang berlatar belakang pendidikan tinggi akan memusatkan perhatian perkembangan anak-anaknya. Orang tua dari kelompok ekonomi menengah lebih mampu memberikan keteladanan dalam mengembangkan kehidupan sosial yang baik. Sebaliknya, orang tua dengan ekonomi yang rendah susah untuk menciptakan keadaan menyesuaikan diri. Semakin baik dan tinggi status sosial ekonomi orang tua, maka semakin tinggi pula keterampilan sosial anak. Selanjutnya, kemiskinan membawa kemunduran secara signifikan bagi anak. Kehidupan yang layak sukar untuk diraih pada kondisi miskin. Kemiskinan anak perlu mendapat perhatian yang serius, dan kemiskinan anak ini terpapar dalam informasi besarnya anak-anak terlantar, anak-anak gelandangan, putus sekolah, gizi buruk, prostitusi anak, dan anak diperdagangkan dan anak dipekerjakan. Anak-anak miskin kelak akan menjadi pelestari kemiskinan. Kondisi yang miskin pada masa kanak-kanak hanya akan menyebabkan pertumbuhan kognitif yang lambat, fisik yang kerdil, dan akses yang terbatas. Pekerjaan yang dapat diraih dengan pendidikan yang rendah juga sangat terbatas. Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan hanya bisa berdampak besar dan berjangka panjang ketika akar-akar masalah kemiskinan seperti gizi buruk, pendidikan, peningkatan kualitas hidup dapat dilakukan semenjak dini. Anak-anak yang hidup dalam kemiskinan juga kemungkinan akan mengalami penyalahgunaan secara fisik oleh orang tuanya yang hidup dalam lingkungan yang penuh tekanan. Insiden, durasi, dan kekronisan kemiskinan pada anak-anak juga akan berdampak pada perlambatan perkembangan IQ anak, prestasi pendidikan, dan rendahnya produktivitas ketika mereka dewasa, sebagaimana terukur dengan rendahnya upah dan jam kerja mereka. Dan selanjutnya adalah etnik dan teknologi yang memengaruhi perkembangan anak. Kemajuan teknologi saat ini sangat pesat dan semakin canggih. Banyaknya teknologi canggih yang telah diciptakan membuat perubahan yang begitu besar dalam kehidupan manusia di berbagai bidang. Contohnya seperti gadget dapat memberikan dampak yang begitu besar pada nilai-nilai kebudayaan. Sekarang ini setiap orang di seluruh dunia pasti sudah memiliki gadget. Malah tak jarang banyak orang yang memiliki lebih dari satu gadget. Gadget ini dapat memberikan dampak yang begitu besar pada nilai-nilai kebudayaan. Penggunaan gadget yang berlebihan akan berdampak buruk bagi anak. Anak yang menghabiskan waktunya dengan gadget itu akan bersifat lebih emosional, pemberontak, karena mereka seperti merasa diganggu saat asyik bermain game. Periode perkembangan anak yang sensitif adalah saat usia 1-5 tahun. Sebagai masa anak usia dini sehingga sering disebut the golden age, pada masa ini
seluruh aspek perkembangan kecerdasan, yaitu kecerdasan intelektual, emosi, dan spiritual mengalami perkembangan yang luar biasa, sehingga yang akan mempengaruhi dan menentukan perkembangan selanjutnya. Ketika anak pada the golden age ini, semua informasi akan terserap dengan cepat. Mereka bisa menjadi peniru yang handal, mereka lebih smart dari yang kita pikir, lebih cerdas dari yang terlihat, dan akan menjadi dasar terbentuknya karakter, kepribadian, dan kemampuan kognitifnya. Selanjutnya adalah contoh dampak negatif penggunaan gadget pada anak-anak. Yang pertama, sulit konsentrasi pada dunia nyata. Rasa kecanduan atau adiksi pada gadget akan membuat anak itu mudah bosan, gelisah, dan marah ketika anak itu dipisahkan dengan gadget kesukaannya. Nah, ketika anak merasa nyaman bermain dengan gadget kesukaannya, dia akan lebih asik dan senang menyendiri memainkan gadget tersebut. Akibatnya, anak itu akan mengalami kesulitan berinteraksi dengan dunia nyata, berteman, dan bermain dengan teman sebayanya. Yang kedua, terganggunya fungsi PFC, atau bisa disebut dengan prefrontal cortex, adalah bagian dalam otak yang mengontrol emosi, kontrol diri, tanggung jawab, pengambilan keputusan, dan nilai-nilai moral lainnya. Anak-anak yang kecanduan dengan gadget ini, contohnya seperti game online, otaknya akan memproduksi hormon dopamin yang secara berlebihan, dan itu akan mengakibatkan fungsi PFC ini terganggu. Yang ketiga, dampak negatif gadget bagi anak adalah introvert. Ketergantungan terhadap gadget pada anak membuat mereka menganggap bahwa gadget itu adalah segala-galanya bagi mereka. Mereka akan galau dan gelisah jika dipisahkan dengan gadget tersebut. Sebagian besar waktu mereka habis untuk bermain dengan gadget, dan akibatnya tidak hanya kurang kedekatan antara orang tua dan anak, juga cenderung menjadi introvert. Yang keempat adalah merusak mata. Ketika mata diajak terus-menerus fokus pada benda kecil, mata anak itu akan kering dan tingkat paling ekstrim bisa menderita infeksi. Yang kelima, mengubah postur tubuh. Kirsten Lord, seorang ahli fisioterapi, mengungkapkan bahwa tubuh bereaksi akan kebiasaan yang dilakukan sehari-hari. Ketika kerap melihat ponsel, leher dan pundak itu turut terkena efeknya. Yang keenam, kulit wajah anak cepat kendur. Yang ketujuh, dapat mengganggu pendengaran anak. Biasanya hampir setiap pengguna gadget ini mengenakan headphone untuk mendengarkan seperti musik gitu. Nah, hal ini tidak baik jika terus-menerus dilakukan oleh anak, apalagi dengan volume yang terlalu besar. Yang kedelapan, mengganggu saat istirahat. Gadget ini seperti komputer, laptop, dan tablet mengganggu hormon melatonin yang akan turun membuat tidur jadi terganggu. Bahaya radiasi gadget terhadap daya kembang anak adalah radiasi dari penggunaan gadget yang tergolong gelombang RF. Radiasi RF pada level tinggi serta dengan intensitas yang intensif dapat merusak jaringan tubuh. Radiasi RF ini memiliki kemampuan untuk memanaskan jaringan tubuh seperti oven microwave memanaskan makanan. Dan radiasi RF ini dapat merusak jaringan tubuh. Penggunaan gadget yang berlebihan ini akan berdampak negatif karena dapat menurunkan daya konsentrasi dan meningkatkan ketergantungan anak untuk dapat mengerjakan berbagai hal. Nah, dampak lainnya adalah semakin terbukanya akses internet dalam gadget yang menampilkan segala hal yang harusnya itu belum dilihat oleh anak-anak. Dan banyak juga anak-anak yang mulai kecanduan dan lupa bersosialisasi, dan berdampak pada psikologis, terutama krisis percaya diri,
juga pada perkembangan fisiknya. Selanjutnya, selain gadget memberikan dampak negatif, gadget juga ada beberapa dampak positif bagi anak-anak. Contohnya, yang pertama, mempermudah komunikasi. Dalam hal ini, gadget itu mempermudah komunikasi dengan orang lain yang berada jauh dari kita. Contohnya misalnya SMS, telepon, atau dengan semua aplikasi yang dimiliki dalam gadgetnya. Yang kedua, bisa menambah pengetahuan anak. Dalam hal pengetahuan, anak ini dapat mudah mengakses atau mencari situs tentang pengetahuan dengan menggunakan aplikasi yang berada di dalam gadgetnya. Yang ketiga, dampak positif gadget bagi anak adalah menambah teman. Dengan banyaknya jejaring sosial yang bermunculan akhir-akhir ini, anak itu dapat dengan mudah menambah teman melalui jejaring sosial yang ada melalui gadget yang dia miliki. Yang terakhir, munculnya metode-metode pembelajaran yang baru. Dengan adanya metode pembelajaran ini dapat memudahkan siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Dengan kemajuan teknologi, terciptalah metode-metode baru yang membuat siswa itu mampu memahami materi-materi yang abstrak karena materi tersebut dibantu oleh teknologi. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok 22. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.